Ini bakal saya selesaikan dulu, dan ini termasuk saya katakan sudah hampir 100% ya, baru 80%. Hai kawan, balik lagi di channel gua, channel Nusantara Metal Detector. Oke, kali ini gua nggak ngebahas cara pelarutan ini ya. Kebetulan lupa saya dokumentasinya. Yang kemarin saya mengajarkan cara pemindahan layout ini yang dari kertas ke PCB ya. Nah, itu sudah. Sekarang PCB-nya sudah selesai saya buat. Nah, kebetulan seperti ini PCB-nya. Jalurnya seperti ini. Nah, oke. Untuk pelarutan kebetulan nggak saya video, nggak saya rekam. Lupa juga saya merekamnya. Dan juga kalau untuk pelarutan nggak begitu payah sih ya, nggak begitu sulit. Yang jelas kalau kita udah menempelkan ini layout ini ke PCB polos kemarin, itu tinggal direndam di cairan ferrit klorid. Direndam, cuman dia harus agak digerakkan ya. Intinya air rendaman ferrit klorid itu harus bergerak. Jadi ibarat kata ini tempatnya kita harus goyang-goyang terus, karena dia biar melarutkan dari lapisan tembaga yang tidak tertutupi oleh jalur-jalur ini tadi ya. Seperti ini penampakan jalurnya. Nah, terus bagian depannya seperti ini. Bagian depan yang aslinya PCB polos itu seperti ini. Ini PCB polos, depannya dia seperti ini. Nah, kan nggak berwarna putih ya. Kalau ini berwarna putih. Berwarna putih itu karena saya kasih stiker. Nah, kalau kita beli jadi kan nggak ada stiker ya. Jadi gambarnya itu kayak komponen-komponen ini itu adanya nempel di sini, sudah melekat di sini. Cuman kalau saya seperti ini saja karena lebih simpel ya, lebih simpel, lebih mudah. Kita tinggal mengcopy ini, terus mencetak kertas stikernya. Jadi ini dipotong seukuran PCB ini, tinggal kita lekatkan saja. Nah, terus untuk komponennya apa aja? Komponennya di sini kita bisa lihat. Nah, di sini 10.000 UF itu 10.000 UF itu saya menggunakan ini. Ya, 25 volt karena ini arus masuk dia ya. Nah, di sini 1N001. Kalau nggak ada 1N4001 bisa menggunakan 1N4002. Lewat dari itu jangan. Terus di sini untuk dioda resistor di sini udah ada nama-namanya semua ya. 1N4148, resistornya 820R. Dan untuk yang barusan ini ya, barusan belajar merakit, intinya di sini mas, kayak di sini 680R itu ohm, hitungan ohm, dan di sini ada 680K. Ini R1. 680K sama yang R 680R ini berbeda. Kalau 680R itu artinya 680 ohm. Kalau yang ini 680K berarti 680 kilo ohm. Ingat, berbeda ya. Terus yang selanjutnya di sini ada garis seperti ini ya. Garis seperti ini itu artinya di jumper. Di jumper menggunakan kawat bisa, ataupun potongan dari ini nih. Potongan resistor atau elko kayak gini bisa. Atau kita bisa menggunakan ini
kawat kuil. Ini sengaja saya gulung seperti ini. Ini khusus untuk menjemper jalur-jalur yang seperti ini dia. Nah, jalur merah ini ya, ini. Nah, terus di sini ada titik A dan di sini A. Itu artinya ini harus dijemper. Dari sini ke sini menggunakan kabel aja, ya. Ini yang A, terus yang B di sini ada. Ini B, di sini B. Nah, terus kalau yang ini PCB yang ini, yang layout yang saya bagikan kepada kalian yang di part 1 itu tinggal di download saja. Itu Delta Sniper. Untuk Delta Pulsar perbedaan yang mencolok itu dari potensio ya. Kalau Delta Pulsar itu ada 7. Nah, sebentar saya ambilkan dulu. Nah, oke kan, di sini kelihatan ya. Kalau yang ini Delta Pulsar. Dia potensio yang perbedaan yang mencolok dari potensio. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Itu ada 7 potensio. Tapi kalau sniper dia cuman ada 6. Nih, 1 2 3 4 5 dan 6. Itu yang paling mencolok ya untuk sniper dan pulsar. Untuk layout jalurnya sama saja. Sama saja, cuman dari potensio saja yang perbedaan mencolok. Dan juga perbedaan frekuensi. Kalau pulsar dia di 150 Hz ya. 150 Hz. Terus kalau sniper dia bisa sampai 300 Hz. Itu minimal. Kalau maksimal 1 kHz semua. Cuman kalau pulsar dia 1 kHz dia udah agak gimana ya suaranya, udah kayak kurang ground. Mungkin kita lanjut untuk pemasangan komponen ya, yang sniper. Oke, ini saya singkirkan dulu. Nah di sini hal yang pertama kita pasang kabel jumpernya dulu. Jumper sini. Mungkin video ini mau saya pause dulu ya, karena saya harus memasang jumperan ini semua. Oke kawan, di sini jumperan udah semua ya. Udah semua saya jumper, tinggal jumperan A ya, yang ini A dengan B yang belum, karena ini harus menggunakan kabel ya. Kabel langsung nyambung sini. Kalau saya pasang nanti mengganggu komponen yang lain. Oke, mungkin kita lanjut ke pemasangan resistor dulu ya. Resistor, dioda, elko. Barusan kita pasang IC terakhir saja ya. Nah untuk sekarang kita akan memasang resistor terlebih dahulu. Nah di sini saya udah ngambil resistor yang 2 watt. Kenapa saya menggunakan 2 watt? Karena pertama di sini nih. Ya, ini 2,K ya, 2,2K. Ini kan keterangan 1 watt, cuman saya pakai 2 watt karena di sini jalur untuk ke kuil. Dan yang 680 ohm ini sama, saya menggunakan 2 watt. Karena jalur yang ini resistor 2 ini akan panas. Resistor dampernya karena di sini akan panas. Kalau saya menggunakan setengah watt ataupun 1 watt, ini akan panas. Jadi saya menggunakan yang 2 watt. Dan untuk komponen yang lainnya silakan kalian lihat saja di sini. Di file layout yang kemarin tuh ada. Di sini tinggal kalian pasin aja 100K, 100 NF. Yang jelas komponennya jangan menggunakan di bawahnya. Misalnya kalian pakai masang ini ya 100K, tapi kalian pasangnya 100 ohm, itu nggak boleh. Harus 100 kilo, bukan 100 ohm. Dan juga
Untuk ini ada jualannya, IC 4066, 4066 ada. Ini banyak jualannya di Tokopedia, Bukalapak. Nah, TL062. Nah, untuk IC yang ini UA556, ini bisa kalian gunakan NE556 atau persamaannya. Di sini LF357 bisa menggunakan yang 356 bisa. Cuman kalau yang ini selain dua ini jangan ya. Ini dan ini. Ini terutama. Nah. Dan juga ini banyak, kalau ini LM55 bisa menggunakan NE555. Dan untuk kapasitor Elko ya. Ini Elko gunakan yang 16 volt. Ini 16 volt, ini 16 volt, ini 16 volt, ya kan? Ini yang besar karena di sini arus pertama masuk. Saya gunakan yang 25 volt. Kalau di sini saya menggunakan yang 12 volt atau 16 volt, dikhawatirkan elko-nya bisa short. Kenapa harus besar? Karena di sini ini jalur masuknya arus. Nah, ya, ini min, ini plus. Tuh. Jadi gunakan yang elko yang besar. Untuk elko yang lain bisa menggunakan yang 16 volt. Ya, ini 16 volt, 16 volt. Nah, untuk yang lainnya sesuaikan saja. Kayak ini 1N4148 harus sesuai. 27 kilo harus sesuai. Jangan ada yang resistor tidak sesuai dengan komponen yang tertera di sini ya. Contoh seperti ini. Ini saya gunakan yang di bawahnya karena di sini. Nah, contoh ini nih. Ini mau saya ganti. Nah, ini tidak sesuai. Ini juga tidak, kan? Kalau yang layout ini dia nggak ada seperti ini. Ini kan udah ada 100 NF. Nah, 1N4148 yang ini hanya PD9 kode saja ya. Jadi kita harus ngelihat di daftarnya. Makanya saya buatkan seperti ini saja. Nah. Oke, sekarang lanjut ke pemasangan resistor. Kemana resistor? Oke, resistor sudah. Ini mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin videonya mau saya pause dulu ya. Saya pasangin dulu semua, nanti kita lanjut ke pemasangan elko dan IC. Nah, ini kawan udah mulai agak kelihatan bentuknya ya. Cuman di sini masih ada yang kosong, belum saya pasang. 120 kilo 47K 5K6 ya. Ini untuk komponen yang ada tertera di skema ya. Coba kalian perhatikan di sini. Sebetulnya ini ya. Nah, ini 5.6K. Ini seharusnya 5K6 ya. Dan juga di sini ada 56K. Kalau nggak salah ada. Kalau kalian bisa perhatiin, nah di sinilah ya. Antara ini 47K dan di sini 4.7K. Kalau bisa kalian perhatikan. Nah ya. Ini jangan sampai tertukar. Oke. Nah, mungkin untuk penyelesaiannya dan uji tes MD-nya ini kita akan lanjut ke part ketiga. Ini bakal saya selesaikan dulu dan ini termasuk saya katakan sudah hampir 100% ya, baru 80%. Nanti kita 20%-nya uji MD ini. Apakah bisa MD Delta Sniper rakitan ini dari nol bisa deteksi benda logam. Oke, terima kasih. Salam kompak selalu. Salam bip bip. See you.